Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Dinugraha, NIM B.111.21.02.027. Pembahasan yang pertama adalah masa awal kenabian dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan hidup mengasingkan diri dan terbiasa memprioritaskan waktu untuk beribadah, sehingga beliau selalu pergi menjauhkan diri dari keramaian ke Gua Hira. Di sanalah beliau banyak meluangkan waktu untuk bersemedi dan merenungkan keajaiban-keajaiban alam raya, serta memikirkan kebangkitan, hisab, surga, dan neraka. Rasulullah selalu melakukan ini sampai akhirnya turun wahyu. Awal mula dari wahyu yang tampak adalah berupa mimpi yang benar. Beliau sesuatu dalam mimpinya itu melainkan hal itu bagai fajar terbit di waktu subuh. Peristiwa tersebut terus-menerus terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 6 bulan sampai usianya 40 tahun. Maka sesudah itu barulah turun wahyu, tepatnya pada malam Senin pada tanggal 17 Ramadan, yang langsung disampaikan oleh Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Terus yang kedua, tahapan dakwah yang dijalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan berbagai 3 jenis. Yang pertama, dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Permulaan dakwah keislamian secara diam-diam ini, Nabi mulai dakwanya dengan mengajak orang-orang terdekat, seperti Khadijah binti Khuwailid atau istri Nabi, Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, Zaid bin Haritsah bekas budak Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq. Nama terakhir adalah sahabat dekat Nabi, pedagang yang jujur, dan ahli nasyab terkemuka yang giat di bidang dakwah mereka yang masuk Islam lantaran dirinya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Golongan pertama yang juga masuk Islam adalah beberapa tokoh Quraisy laki-laki dan perempuan, dan sejumlah maula atau bekas budak, dan beberapa perempuan. Terus yang kedua, dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah. Dakwah Nabi secara terang-terangan ini didasari wahyu yang turun dari perintah Allah Subhanahu wa taala pada surat Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi, wa andir ashiratakal aqrabin. Pelaksanaan dari ayat ini, Nabi mulai mendakwahkan Islam di kalangan keluarga dan kerabatnya. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau, seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekitar banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin terhadap dukanya dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas Syafa lalu berseru, wahai semua orang. Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara. Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Lalu turun ayat,
celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang ketiga, dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintah agar kaumnya hijrah dan mendakwah Islam ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah seorang raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpa orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di Mekah untuk terus mendakwakan agama Allah buat penduduk Mekah. Banyak kejadian yang terjadi setelah Rasulullah menetapkan perintah kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Mulai dari keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuat Islam semakin kuat, hingga keadaan buka hati Rasulullah Abu Thalib dan istri beliau Khadijah binti Huwailid terobati. Pada tahun ke-10 dari nubuah, Rasulullah SAW pergi ke Taif. Beliau pergi dengan berjalan kaki, dengan didampingi pembantunya Zaid bin Haritsah. Beliau mengajak penduduk setiap kalibah yang ingin lalui kepada Islam. Namun tak satu pun yang menemui sesampainya di Taif. Beliau menyeru agama Allah kepada pemimpin Bani Syakib. Namun semua menolaknya dan mencaci maki beliau sambil melempari batu ke arah beliau. Pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zaid senantiasa melindungi beliau. Saat musim hujan tiba, musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji. Dari segala penduduk di luar Mekah, agama Allah mereka bawa ke negerinya hingga tersebar luaslah Islam di Jazirah Arab. Terus selanjutnya hasil dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah pada mulanya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Beliau memulai dakwanya hanya kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekat saja. Baru setelah itu, atas wahyu Allah, beliau berdakwah secara terang-terangan, secara membuktikan begitu banyak hasil dan kemajuan yang tercapai Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah. Kawan Islam juga mencatat beberapa kemajuan penting dalam dakwah Rasulullah. Di antaranya adalah yang pertama, dalam bidang akidah. Masyarakat jahiliyah ketika itu meyakini adanya banyak Tuhan atau politisme. Terus yang kedua, dalam bidang hukum. Sebelumnya bangsa jahiliyah sama sekali tidak mengenal hukum yang kuat menindas yang lemah. Maka dengan perjuangan Rasulullah SAW, mereka menjadi masyarakat yang taat dan patuh pada hukum. Masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah masyarakat yang biadab, masyarakat yang sama sekali tidak menghormati kaum duafa, gemar berjudi, minum khamar, dan berzina. Namun dengan berkat perjuangan Rasulullah SAW, mereka menjadi orang-orang yang berakhlak. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah ini sangat signifikan dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Pada periode Mekah, Rasulullah juga mampu membangun persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim. Beliau juga sempat membangun satu masjid sebagai pusat dakwah Islam ketika itu. Terus yang keempat adalah kendala dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Orang-orang musyrik Mekah terus berusaha untuk menghadang dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai cara. Mereka memeras pikirannya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Di antaranya beberapa tingkah laku mereka terhadap kaum muslimin di Mekah ialah
Yang pertama, ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Mereka melemparkan berbagai tuduhan yang lucu dan ejekan semenanya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebut beliau sebagai orang gila atau sinting. Yang kedua, mengecek-ecek ajaran beliau, membangkitkan keraguan-keraguan terhadap ajaran Nabi dan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak henti melakukannya dan tidak berhenti kesempatan kepada setiap orang menelah dakwah beliau. Dengan dongeng-dongeng orang terdahulu dan menyembuhkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dengan jahiliyah dan di tengah jalan. Kesimpulan dari dakwah Rasulullah SAW di Makkah adalah dakwah Rasulullah dari zaman sebelum beliau diutus sebagai nabi dan Rasul sudah memberikan contoh untuk kita, bahwa dari situ tauladan akhlak beliau patut untuk kita contoh dalam keseharian kita. Seberat apapun yang Rasulullah hadapi, Rasulullah selalu bergantung kepada Allah. Dengan segala susah payah cobaan yang Allah berikan, beliau tetap berpegang teguh dengan ketauhidan dan menjunjung tinggi agama Islam. Pada masa dakwah yang ada di Mekah, Rasulullah bertitik fokus kepada penampakan agama Allah, yakni Islam, dan menyuruh kepadanya agar tidak ada lagi kebiasaan urawat ataupun sembahan yang tidak semestinya untuk disembah. Hidullah. Dakwah Rasulullah secara siriyah dan terang-terangan itu adalah tahapan bagaimana kita harus menjalani sesuatu itu secara alami, pendekatan yang terdekat untuk didahulukan. Intisari dakwah Islam yang diberikan Nabi di Mekah selama lebih kurang 13 tahun meliputi iktikad dan keimanan, amal ibadat, dan akhlak. Lalu pada masa periode Madinah, Rasulullah saat semakin membuat Islam kuat dengan para sahabat, maka dimulailah titik untuk lebih memperluas penyebaran Islam. Secara pemikiran dan martabat dengan bidang ini sangat berpegang teguh dengan sumber ajaran Al-Quran dan hadis, yang mana dari situ Islam datang membawa sistem sosial dan bilateral dalam kurun waktu 23 tahun selama Rasulullah diutus sampai akhir hayatnya. Kiranya sampai di sini dari tulisan ini mungkin banyak sekali kesalahan atau perlu dikoreksi lagi karena saya masih dalam proses belajar. Semoga bermanfaat dan bisa mengamalkan bagaimana Rasulullah dalam pemikiran dan peradaban Islam di awal kejayaannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.